Bisik, bincang sehat asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada episode Bisik kali ini kita akan membahas tentang layanan kateterisasi jantung. Nah, untuk itu telah hadir narasumber kita pada hari ini. Ada Dr. Uzim Fajar, SPJP PH, konsulen. Selamat pagi dok, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Ana. Sebelum kita mulai podcast hari ini, boleh disapa dulu para penonton kita ya dok? Ya, selamat pagi, siang, malam ya untuk semua sobat Bisik di manapun berada. Baik, perkenalkan saya ketemu lagi ya, saya Dr. Uzim Fajar, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Alhamdulillah sudah hadir di Dumai. Gitu aja sih, Mbak Ana. Oke, nah dok, hari ini kita berada di ruang cath lab RSUD Kota Dumai dok ya. Dan mungkin masih banyak orang yang asing dengan istilah cath lab ini dok. Sebenarnya apa itu cath lab dok? Dan mengapa ini juga penting ya dok ya di dunia jantung dok? Ya sebelum itu penyakit jantung itu kan yang terbanyak dan angka mortalitasnya paling tinggi itu adalah serangan jantung ya. Jadi cath lab itu adalah ruang untuk kita melakukan tindakan. Jadi suatu layanan canggih untuk melakukan tindakan-tindakan invasif non bedah untuk menangani penyakit-penyakit di berbagai bidang sebenarnya, tidak hanya di bagian jantung tetapi juga di bagian vaskular atau pembuluh darah. Jadi yang pakai ruang cath lab ini nanti ada dokter jantung yang kardiologi intervensi, juga bisa aja dokter anak, kemudian dokter jantung yang ahli di bagian struktural jantung, dan juga bahkan dokter neuro untuk melakukan tindakan-tindakan di pada stroke akut misalnya seperti itu. Jadi tapi kalau di bagian kardiologi intervensi yang terutama memang untuk melakukan tindakan invasif non bedah pada pasien-pasien yang mengalami serangan jantung khususnya, dan umumnya juga pada pasien-pasien yang mengalami gejala penyakit jantung koroner yang kronis seperti itu. Nah, lalu apa nih dok perbedaan antara cath lab ini dengan ruang operasi jantung biasa dok? Ya seperti yang saya bilang tadi, jadi cath lab itu dikhususkan untuk tindakan-tindakan yang invasif memang, tapi dia non bedah, jadi tidak pakai pisau. Hanya tindakan minimal saja, pasang infus, dan bisa dilakukan kateterisasi. Tindakan itu bisa dikerjakan targetnya tercapai dengan luka yang minimal. Lalu apa nih dok, biasanya pemeriksaan yang bisa kita lakukan di cath lab ini dok? Pemeriksaannya banyak ya. Pemeriksaan itu kita bisa melakukan tindakan, pada umumnya ada dua tindakan. Yang satu tindakan diagnostik, yang kemudian yang kedua tindakan terapinya. Jadi diagnostik itu di bagian jantung, kardiologi intervensi kita bisa melakukan coronary angiografi namanya. Jadi diteropong pembuluh darah koronernya, jadi kita bisa lihat tuh dari pembuluh darah koroner, cabang-cabang pembuluh darah koroner tersebut ada yang menyempit atau tidak, ada yang tersumbat atau tidak pada kasus serangan jantung. Kalau bisa kita diagnostik, kita bisa langsung melakukan saat itu juga setelah diagnostik terapinya, dengan pemasangan ring dan segala macam. Tuh. Ya, tapi sekali lagi ini tidak hanya miliknya kardiologi intervensi, dokter vaskular juga bisa mengerjakan, dokter jantung subvaskular juga mengerjakan, seperti pada kasus-kasus tersumbat pembuluh arterinya juga bisa dilakukan diagnostik juga, lagi digambar pembuluh kakinya bagian mana ada yang bermasalah, kemudian bisa dilakukan terapi juga untuk dilakukan tata laksana lebih lanjut. Dokter saraf begitu juga, bisa digambar pembuluh darah di kepala, namanya tindakan DSA, kemudian bisa dilakukan kalau ada trombus di kepala pada orang-orang stroke, bisa disedot trombus yang menyumbat itu. Trombus itu artinya bekuan darah maksudnya. Kemudian atau ada aneurisma, bisa dilakukan pemasangan coil dan segala macam. Oke, nah biasanya untuk mungkin kita lebih khusus kepada pasien jantung gitu ya dok ya. Untuk pada pasien jantung yang seperti apa nih dok, yang biasanya butuh untuk langsung dibawa ke cath lab gitu dok? Ya, pasien yang emergency berarti ya. Ya tentu saja pasien-pasien yang dengan serangan jantung, terutama namanya STEMI. Jadi STEMI itu adalah tersumbatnya pembuluh darah koroner tiba-tiba akibat adanya bekuan darah di situ, sehingga kita harus segera membuka tuh alirannya. Jadi kalau ibarat irigasi sama sawah, pembuluh darah koroner itu adalah irigasinya, jantung itu adalah sawahnya. Jadi irigasinya tersumbat tiba-tiba, longsor tanahnya. Jadi kita harus lakukan tindakan segera untuk melakukan dibuka aliran tersebut. Dan itu memang berhubungan dengan waktu, karena makin lama kita menunda pembukaan itu, makin banyaklah sel otot jantung yang rusak,
sehingga akan menimbulkan komplikasi tidak kita inginkan lebih tinggi seperti kematian, kecacatan dan selanjutnya dan seterusnya gitu. Lalu dok, apakah tindakan di cath lab ini menyakitkan atau beresiko tinggi nggak dok bagi pasien dok? Oh ya, dua pertanyaan berarti ya. Satu, menyakitkan atau tidak? Insya Allah tindakannya tidak menyakitkan. Kita akan kan tindakannya minimal invasif saja. Jadi nanti di bius lokal aja di daerah yang akan kita pasang infus. Kita utamakan tuh di bagian tangan dulu. Jadi di bius lokal saja, seperti orang sunat gitu kan. Atau di paha di bius lokal saja. Setelah itu nggak terasa apa-apa. Kemudian untuk resiko nanti lebih kecil ya dibandingkan operasi jantung terbuka. Dan memang gold standar saat ini tuh tindakannya adalah minimal invasif seperti ini, tindakan prosedur yang dilakukan di cath lab gitu. Artinya tapi memang ada penelitian yang lebih lanjut ya, case by case nantinya. Artinya lukanya hanya di bagian paha itu saja Ya, atau di bagian tempat pasang infus tersebut. Ya. Lalu biasanya berapa lama dok tindakan yang untuk melakukan itu, berapa lama tindakannya dok? Tindakannya tidak lama ya, karena kan biasanya bius lokal saja, pasiennya sadar penuh saat tindakan. Kalau kita lakukan diagnostik coronary angiografi saja, di teropong saja koronernya itu lebih kurang 10 menit, 15 menit selesai tindakannya. Tapi kalau dilakukan dengan pemasangan ring bisa sekitar 1 jaman gitu. Oh, artinya bisa dilihat dulu dan langsung bisa pemasangan ring di sini? Iya, jadi tindakan coronary angiografi itu kita teropong nih pembuluh koronernya kan. Kalau jantung susah tinju kita, kan di jantung itu dipedari oleh pembuluh koroner namanya. Ada 3 cabang. Kiri depan terbagi 2, kiri terbagi 2, kiri depan dan kiri belakang, kanan 1 gitu kan. Dari cabang-cabang itu kalau memang ada penyempitan, dan lagi nggak semuanya pasang ring ya. Jadi kalau ada penyempitan kita nilai lebih dari 70% itu artinya berat. Nah, itu indikasi pasang ring. Tapi kalau penyempitan yang kurang dari 50% itu obat-obatan saja. Tapi kalau antara 50 sampai 70 lesinya sedang namanya, kita perlu evaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan mutakhir seperti fisiologis tadi namanya atau intravascular imaging. Oh, artinya memang nggak semua orang yang nanti baru dilihat itu langsung pasang ring, tidak gitu ya dok ya? Tidak seperti itu. Oke dok, lalu apa keunggulan cath lab ini dok dibandingkan dengan operasi jantung terbuka dok? Sebenarnya mungkin tidak keunggulan ya. Jadi pada penyakit jantung koroner itu, ketika kita sudah melakukan diagnostik, kita kan tahu tuh berapa jumlah pembuluh darah yang sempit, berapa panjangnya, berapa derajat beratnya itu. Dan memang ada kriterianya. Jadi ada kriteria yang memang lebih baik itu dilakukan tindakan pemasangan ring. Ada pasien-pasien yang tidak bisa lagi, justru sudah harus di bypass dia. Nah, jadi nanti di dalam cath lab itu akan dinilai kembali namanya syntax score segala macam. Umumnya kalau syntax score lebih dari 33 itu artinya lesi atau penyempitannya udah kompleks. Itu lebih baik di bypass oleh dokter bedah jantung. Tapi kalau kurang daripada itu masih bisa kita lakukan pemasangan ring. Lebih baik dilakukan pemasangan ring dibandingkan dengan bypass. Penelitian seperti itu. Lalu kalau misalnya kita lihat dari sisi penyakit ya dok ya, dari penyakit jantungnya sendiri, biasanya pasien apa saja yang berisiko untuk mendapatkan layanan di cath lab ini dok? Indikasi kali ya, pasien-pasien apa yang kita kirim ke sini. Bisa pasien akut, bisa pasien kronik ya. Pokoknya misalnya dari poli, pasien akut itu dari IGD. Yang pertama tentu pasien serangan jantung, karena pasien serangan jantung itulah yang kita berhadapan dengan angka mortalitas yang tinggi saat kejadian tersebut. Serangan jantung itu terbagi 3 juga, Mbak Ona. Ada yang unstable angina pectoris, ada non-STEMI namanya sumbatannya sebagian tiba-tiba di koroner, ada yang STEMI, sumbatan total tiba-tiba di pembuluh koroner. Dan semuanya itu harus kita kirim ke ruang cath lab idealnya seperti itu untuk melihat bagaimana koronernya. Dan kalau memang ada penyumbatan yang bermana, kita harus buka segera, terutama itu pasien STEMI. Pasien STEMI itu kita bekerja dengan waktu kan dia tersumbat total tadi kan, sumbat total pembuluh koronernya. Jadi makin lama dia tersumbat, makin lama kita tidak membuka dia yang pembuluh yang tersumbat tersebut, makin banyaklah sel otot jantung yang rusak gitu. Atau yang kedua pasien yang dari poli ya, pasien yang memang sering mengeluhkan nyeri dada bila beraktivitas, terutama hilang dengan istirahat. Atau pasien yang makin ringan aktivitasnya, makin gampang sakit dadanya, itu nama pasien dengan penyakit jantung koroner stabil namanya. Itu kita kirim juga ke cath lab untuk kita diagnostik terlebih dahulu, kemudian kita nilai koronernya ada penyempitan atau tidak. Dan kita nilai juga kalau penyempitannya berapa. Kalau lebih dari 7% baru itu pasang ring. Tapi kalau tidak ya belum pasang ring, obat-obatan saja.
Oke dok, terakhir nih dok ya, mungkin kita mulai aware ya dok ya dengan kesehatan jantung ini. Lalu mungkin bisa kasih pesan kepada para penonton kita dok, apa mungkin gejala yang, tadi kan dokter lebih sering nyebut tentang serangan jantung ya dok ya, apa mungkin gejala yang kalau kita merasakan gejala ini harus kita bawa ke IGD atau emergensi misalnya itu dok? Ya, gejala khasnya adalah nyeri dada yang tiba-tiba ya, abrupt, tiba-tiba di dada tengah atau dada sebelah kiri. Sensasinya banyak orang mengatakan ya pasien-pasien tersebut. Ada seperti ditusuk, ada yang seperti ditimpa beban berat, ada yang panas katanya. Bisa aja rasanya itu di situ saja, bisa dia menjalar dia. Menjalarnya seringnya ke lengan kiri. Kemudian bisa ke rahang, ke punggung atau ke ulu hati. Dan biasanya sakit dadanya nggak sendiri. Ada gejala penyertanya seperti apa? Gejala peningkatan saraf simpatis namanya. Bajunya basah, keringat dingin, kemudian ada mual dan muntah dan segala macam. Bahkan kalau memang terlalu lama atau terlalu berat sumbatannya itu bisa disertai dengan gagal jantung, tanda-tanda gagal jantung seperti sesak napas hebat, tidak bisa pasiennya tidur terlentang, lebih nyamannya duduk seperti itu, Bu Ana. Atau juga hati-hati tuh pada pasien-pasien yang profil khusus seperti orang-orang dengan usia lanjut, orang-orang wanita, kemudian orang yang dengan diabetes atau malah ketiganya ada, hati-hati namanya angina ekivalen. Jadi pada orang-orang dengan populasi tersebut justru keluarnya nggak nyeri dada, keluarnya justru komplikasi yang muncul berikutnya seperti keluarnya lebih dominan sesak napas, lebih dominan berdebar-debar, atau datang malah dengan irama yang mengancam jiwa, berdebar-debar aja gitu, atau malah kolaps tiba-tiba. Kemudian ada juga beberapa orang yang mengeluhkan itu nyeri ulu hati, bukan nyeri ulu hati. Kadang gejalanya mirip, terutama kalau serangan jantungnya yang tersumbat itu adalah di pembuluh darah koroner yang bagian kanan. Karena pembuluh darah koroner bagian kanan itu dia memperdarai otot jantung yang di bagian bawah, kanan dan bawah, sehingga dekat dengan organ-organ lambung. Jadi gejalanya mirip tuh. Tanda khasnya ya kalau mah kan tidak diikuti gejala lain ya, tidak keringat dingin segala macam ya. Mungkin kalau ada hal seperti itu harus hati-hati. Terlebih orang yang mengalami tersebut punya faktor risiko seperti merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes dan seterusnya. Gitu. Oke dok, tanpa terasa sudah banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Dr. Uzim. Nah terakhir dok, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada closing statement nggak dok terkait kesehatan jantung ini dok? Saya berbicara berdasarkan data mungkin ya, di dunia ini memang beban penyakit jantung itu adalah beban nomor 1 ya, di seluruh dunia, dan tren itu juga ikut di Indonesia bahkan sampai ke Dumai. Cuma saya berbicara data di Dumai. Data di Dumai orang serangan jantung itu dan sangat mengejutkan adalah rata-ratanya antara 1 sampai 3 orang per hari di Dumai. Yang dengan penduduk kita sebenarnya tidak banyak. Penduduk kita itu data 2024 mungkin bisa di browsing itu sekitar 340 ribuan. Dengan angka 1 sampai 3 itu ya berarti kebutuhan masyarakat Dumai akan layanan kateterisasi jantung ini sangat tinggi gitu. Tapi di samping hal itu ya mungkin masyarakat Dumai juga memiliki pola hidup yang harus kita ubah juga ya, tantangan juga bagi para medis tuh untuk lakukan promosi kesehatan biar tidak orang-orang di Dumai ini khususnya tidak terkena penyakit-penyakit yang kronis, yang metabolik yang berhubungan dengan serangan jantung atau stroke ke depannya gitu. Oke, terima kasih Dr. Uzim atas waktunya. Baik, demikianlah podcast kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan DM ke Instagram PKRS RSUD Kota Dumai. Baik, kalau begitu saya akhiri podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.